Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Puji Kuliria, NIM 22070101677 dari Psikologi 5B. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori perbandingan sosial dalam menilai kebutuhan dan kekuasaan struktural. Sebelumnya, apa sih itu teori perbandingan sosial? Teori perbandingan sosial sendiri pertama kali dikemukakan oleh Lyon Festinger pada tahun 1954. Teori perbandingan sosial sendiri berfokus pada bagaimana individu mengevaluasi diri mereka melalui perbandingan dengan orang lain. Teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan untuk mengevaluasi diri seringkali mendorong individu untuk membandingkan kemampuan dan pendapat mereka dengan orang lain, baik yang dianggap lebih baik maupun yang dianggap lebih buruk. Jadi, teori perkembangan sosial sendiri yaitu proses di mana individu menilai diri mereka dengan membandingkan diri dengan orang lain dalam konteks sosial tertentu yang spesifik atau umum untuk menilai situasi sosial mereka. Yang selanjutnya yaitu dimensi perbandingan sosial. Dalam dimensi perbandingan sosial ini terdapat dua dimensi. Yang pertama itu perbandingan ke atas atau perbandingan sosial ke bawah. Yang pertama itu perbandingan ke atas atau upward comparison, yaitu seorang membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap lebih baik dari dirinya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan status atau kemampuan yang dimiliki saat ini. Perbandingan ke atas ini terjadi ketika seseorang membandingkan dirinya dengan individu atau kelompok yang dianggap memiliki keadaan lebih baik, lebih sukses, atau lebih unggul. Dalam aspek tertentu, orang mungkin melakukan perbandingan ke atas dengan harapan untuk memotivasi diri atau mencapai standar yang lebih tinggi. Contohnya, seorang remaja dari keluarga dengan ekonomi terbatas mungkin membandingkan dirinya dengan teman sebaya yang lebih kaya atau lebih sukses di sekolah. Mereka mungkin berpikir, saya berharap bisa seperti mereka, atau bagaimana sih caranya agar saya bisa mencapai apa yang mereka miliki. Dari perbandingan sosial ke atas ini memiliki dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu dapat memberikan motivasi untuk bekerja lebih keras atau memperbaiki diri. Namun, dampak negatifnya, perbandingan ini juga bisa menimbulkan perasaan rendah diri, iri hati, atau tidak puas dengan kondisi diri sendiri. Terus yang kedua yaitu perbandingan sosial ke bawah atau downward comparison. Seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap lebih buruk dari dirinya. Tujuan utamanya adalah untuk membuat dirinya merasa lebih baik tentang kemampuan atau sifatnya. Perbandingan ke bawah biasanya terjadi ketika seseorang membandingkan dirinya dengan individu atau kelompok yang dianggap berada dalam kondisi lebih kurang atau kurang beruntung. Seringkali untuk meningkatkan dan perasaan dirinya sendiri atau menegaskan bahwa mereka berada dalam posisi yang lebih baik. Contohnya, seorang yang baru saja kehilangan pekerjaan dan mungkin membandingkan dirinya dengan orang lain yang memiliki kesulitan finansial lebih besar atau lebih sedikit dukungan sosial. Berpikir, setidaknya saya masih punya rumah, sementara mereka harus tinggal di tempat penampungan. Dan perbandingan ke bawah ini juga memberikan dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu dapat meningkatkan rasa syukur atau harga diri seseorang karena mereka
merasa bahwa situasinya tidak seburuk yang lain. Sedangkan dampak negatifnya, perbandingan ini juga bisa membuat seseorang terlalu puas dengan keadaan dan mengurangi dorongan untuk berusaha lebih baik. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek perbandingan sosial. Festinger berpendapat bahwasanya self-comparison atau perbandingan sosial terdiri dari dua aspek. Yang pertama yaitu kemampuan atau ability. Setiap individu cenderung ingin menyamakan dirinya dengan lingkungannya, terutama dalam hal kemampuan. Individu akan berusaha memperbaiki dirinya dengan membandingkan kemampuan yang dia miliki dengan orang lain. Jika ada perbedaan yang signifikan, individu termotivasi untuk menyetarakan kemampuan mereka dengan orang lain. Contohnya, seorang karyawan di perusahaan yang sering melihat rekan kerjanya lebih produktif. Ia merasa bahwa kemampuan kerjanya tidak setara, sehingga ia terdorong untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan tambahan agar dapat mencapai produktivitas yang sama. Aspek yang kedua yaitu pendapat atau opinion. Selain kemampuan, individu juga membandingkan pendapat atau pandangan mereka dengan orang lain. Jika ada perbedaan pandangan yang signifikan, individu dapat merasa terdorong untuk mengubah pandangannya agar lebih selaras dengan pandangan mayoritas, atau mempertahankan pandangannya untuk menunjukkan individualitas. Contohnya, dalam sebuah diskusi tentang gaya hidup sehat, seseorang yang awalnya berpikir bahwa olahraga itu hanya digunakan untuk menurunkan berat badan saja. Tetapi setelah mendengarkan pendapat dari orang lain, pendapat dari teman-temannya tentang manfaat kesehatan mental dari olahraga, ia dapat mengubah pandangannya untuk lebih mendekati pandangan mayoritas. Yang selanjutnya yaitu motif perbandingan sosial. Menurut Dayakisni dan Hudaniyah dalam bukunya Diana Arswati, Training Tias, ada beberapa motif yang melatar belakang seorang untuk melakukan perbandingan dengan orang lain. Yang pertama itu, seorang akan membandingkan dirinya dengan orang lain untuk mengevaluasi diri mereka, yaitu poinnya adalah mengevaluasi diri. Individu membandingkan dirinya dengan orang lain untuk memahami posisi atau status dirinya dalam berbagai aspek seperti kemampuan, sikap, atau pencapaian. Hal ini membantu mereka memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kelebihan dan kekurangannya. Contohnya, seorang mahasiswa yang membandingkan hasil ujiannya dengan teman-teman sekelasnya untuk mengevaluasi seberapa baik sih performnya dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua yaitu seorang akan membandingkan dirinya dengan orang lain untuk dapat memperbaiki dirinya. Yang perlu digarisbawahi adalah perbaiki diri. Perbandingan sosial dilakukan untuk memenuhi cara memperbaiki diri berdasarkan standar atau pencapaian orang lain. Dengan membandingkan, individu dapat belajar dan mengambil inspirasi dari tindakan atau strategi orang lain yang dianggap lebih baik. Contohnya adalah seorang pelari yang amatir membandingkan catatan waktu larinya dan pelari yang lebih berpengalaman. Kemudian, mencari cara untuk memperbaiki teknik dan waktu larinya agar lebih baik. Terakhir yaitu seorang akan membandingkan dirinya dengan orang lain untuk meningkatkan dirinya. Yang perlu digarisbawahi pada poin 3 ini yaitu peningkatan diri.
Selain memperbaiki, individu juga membandingkan dirinya dengan orang lain untuk memotivasi peningkatan dan pertumbuhan diri. Melihat orang lain yang berhasil dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan prestasi atau kemampuan lebih lanjut. Contohnya, seorang karyawan membandingkan kesuksesan rekan kerja yang mendapatkan promosi dengan pencapaiannya sendiri. Hal ini memotivasi dia untuk meningkatkan kinerja dan mengambil langkah-langkah untuk promosi serupa. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.